Kita mulai kegiatan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Sangguriang 1 Cimahi, Bapak Dr. Samsuri SPDMPD. Yang terhormat Kurikulum Ibu Eris Tiawati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Tim MGMP sebagai peserta IHT dalam kegiatan belajar dari rumah tahun pelajaran 2020-2021 serta tim operasional belajar dari rumah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan in-house training belajar dari rumah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga siswa-siswi SMK Sangguriang kelas 12 OTKP yang sudah bergabung di Join Room Google Meet. Apa kabar semua yang ada di rumah? Bisa mendengar Ibu? Masih belum ini ya? Belum. Oh, Oke. Mudah-mudahan yang di rumah bisa mendengar. Kalau bisa komen di chat saja. Kalau sudah terdengar suara Ibu, berarti oke. Kita akan memulai simulasi pembelajaran dari rumah lewat Google Meet. Anak-anak yang ada di rumah, seperti kemarin, untuk kegiatannya supaya lancar, jangan menyalakan mikrofonnya, cukup di silent dulu. Ya, dan kalau perlu sekarang pelajaran apa Bu ini? Hari ini kita akan simulasi pembelajaran Humas Keprotokolan oleh Ibu Reni Mulyani SPD. Nah, kalian yang sudah punya buku sumber, buku catatan dan alat tulis silahkan di bawah dipersiapkan. Nanti ada kalian sesi tanya jawab dengan guru mata pelajaran. Kalian bisa lewat chatting. Oke? Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai sebelum kegiatan IHT, kita akan memulai dengan simulasi kegiatan pembelajaran dari rumah secara Google Meet dengan anak-anak kelas 12 OTKP. Di sini kita akan menampilkan guru produktif OTKP Ibu Reni Mulyani. Silakan Bu Reni Mulyani, silakan maju ke depan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan dan juga anak-anak yang ada di rumah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta untuk berdiri.
anak-anak yang ada di rumah, kita akan langsung simulasi pembelajaran dari rumah, humas keprotokolan ya. Langsung saja Bu Reni, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mulai menyampaikan materi salah satu dari jurusan OTKP, yaitu otomatisasi tata kelola humas keprotokolan, khususnya kelas 12 yang kebetulan hari ini yang dari itu kelas 12 OTKP. Ibu lihat masih belum masuk ya anak-anaknya, karena ibu mau mulai mengabsen anak-anak yang sudah masuk kelas berapa dan berapa orang jurusan OTKP. Sudah 84 orang ya yang join, untuk kurang lebih 80 orang yang join untuk mengikuti mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Ya, sudah Ibu lihat, sudah ada ya. Nah, sebelumnya Ibu akan ngabsen dulu, dilihat sudah ada berapa orang, sudah lumayan. Nah, Ibu mau tanya kalian apakah sudah mandi sebelum mulai daring? Ya, tentunya ya. Iya, ada yang sudah memakai lipstik juga itu di rumah ya. Ya, tentunya ya, sebelum melakukan daring, anak-anak harus mandi dulu untuk menjaga kesehatan, apalagi pada masa sekarang ya. Aduh, kok ada yang bawa anak ya? Ya, sarapan sudah sarapan anak-anak? Ya, untuk menjaga stamina ya, anak-anak harus sarapan dulu, apalagi pada saat sekarang ini. Sekarang kalian wayahna ya untuk mengikuti belajar daring yang biasanya kita langsung tatap muka ya dengan kalian anak-anak, jadi bisa melihat ya ngobrol dan sebagainya. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan setiap untuk mengikuti daring melakukan mandi dulu, jangan mentang-mentang di rumah ternyata tidak mandi, biarinlah, karena di rumah ini pakai seragam aja, atasnya dikerudung, ke bawahnya daster atau apa dan lainnya ya. Nah, jadi tolong diingatkan ya anak-anak, jangan lupa juga sarapan ya. Jangan sampai ada yang disuapin oleh ibunya karena aduh bu saya sibuk nih, langsung suapin. Nah, ya sudah lihat Ibu? Iya, sudah ada. Ternyata sudah ada yang memakai lipstik ya ini. Nah, kalau di sekolah nanti lipstiknya nanti di razia ya. Kalau sekarang di rumah karena mentang-mentang Pak Masudi susah ngerajianya, harus datang ke rumah. Mampang mumpung di rumah. Ya, kita mulai ya anak-anak. Siapkan buku tulisnya yang sudah ada buku paket untuk kelas 12 OTKP. Hari ini kita akan membahas tata kelola otomatisasi humas keprotokolan kelas 12. Untuk kelas 12, di kelas 11 itu tentunya sudah dibahas ya mengenai pelajaran otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Sudah ya? Ada yang masih ingat waktu kelas 11? Atau sudah lupa? Biasa kalau kalian masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Apalagi sekarang liburnya terlalu lama karena di rumah catatannya entah berantah, bukunya juga nggak tahu ya. Ya, kita siapkan anak-anak, kita mulai. Kita mulai untuk materi otomatisasi diawali dengan ruang lingkup dari keprotokolan ya. Definisi dari protokol. Ya, ruang lingkup keprotokolan, silahkan anak-anak ditulis atau diingatkan. Barangkali masih ingat ya mengenai apa itu protokol.
awali dari definisi. Pokok bahasan yang hari ini Ibu akan bahas definisi protokol. Ya, ingat anak-anak, definisi protokol. Yang kedua adalah perbedaan protokol, protokoler dan keprotokolan. Yang ketiga, asas-asas keprotokolan. Dan yang keempat, tujuan protokol. Kita awali dengan definisi dari protokol. Barangkali ada yang ingat anak-anak waktu kelas 11? Ya, sudah lupa-lupa ingat ya. Ibu yakin yang ingatnya entah apa ya. Apalagi sekarang peribahasa sedikit-sedikit corona ya. Ya, ini kalian ingatkan kembali, tolong ditulis definisi dari protokol. Protokol berasal dari bahasa Yunani, yaitu dibagi dua, kata dari protos dan kola. Protos itu pertama dan kola perekat. Jadi protokol dapat diartikan lembaran atau keputusan yang disampaikan oleh rajanya untuk rakyatnya. Ya, itu adalah definisi dari protokol. Bagaimana bisa dipahami anak-anak mengenai definisi protokol? Coba diingat-ingat lagi, barangkali atau ada definisi yang lain mengenai dari definisi protokol ya. Ya, kalau sudah dipahami, Ibu lanjutkan berikutnya, yaitu perbedaan dari protokol, protokoler, dan keprotokolan. Nah, mungkin bisa membedakan atau kalian pun itu sudah tidak asing lagi mengenai apa sih protokol, protokoler, dan keprotokolan. Apalagi pada saat sekarang di pandemi ini sering mendengar kata apa? Protokoler. Ya tidak? Iya ya. Ibu tidak mungkin ada yang belum, Bu, saya belum pernah mendengar protokoler. Tidak mungkin, pasti sering ya. Apalagi sekarang kan boleh aktif, misalnya ada kegiatan apapun boleh aktif, tetapi harus protokoler. Itu kan sering mendengar ya? Iya. Nah, protokol kita diawali dengan protokol. Jadi kalau protokol itu kebiasaan ya, kebiasaan atau peraturan. Nah, itu yang sebagai apa namanya, formalitas. Nah, kalau protokoler kegiatan pelaksanaan. Nah, itu kan kegiatan pelaksanaan. Contoh yang sekarang kita alami, protokoler. Protokoler kegiatan yang sekarang kita laksanakan pada saat pandemi, apa misalnya? Iya. Misalnya apa? Cuci tangan. Iya. Cuci tangan ya, pakai masker. Mohon maaf Ibu tidak pakai masker, dan asal ngap ya kalau lagi ya. Nah, jadi memakai masker, ada protokoler memakai masker. Jadi kemanapun harus memakai masker. Nah, di sana ada kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan pelaksanaan. Berarti kita itu harus melaksanakan memakai masker ya. Ketika masuk ruangan harus cuci tangan dulu. Cuci tangannya pun tidak asal cuci tangan. Tidak asal kecaprak ya. Jadi harus bolak-balik pakai sabun. Tidak lupa juga memakai sabun ya. Atau yang sering dibawa, tidak lupa ketinggalan itu antiseptik ya, di tas atau sekarang kan di mana-mana pun harus tersedia ya. Nah, itu. Bagaimana anak-anak di rumah sudah mempraktekkan cuci tangan yang baik? Iya, bagus. Berarti sudah menerapkan protokoler pada saat pandemi ini. Karena kalau bukan kita yang menjaga, untuk siapa lagi
lagi ya, karena kita juga masa orang lain, berarti kita yang menjaga. Apalagi sekarang kita mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, amin. Biar kita belajar seperti biasanya, tatap muka, tidak daring seperti ini. Yang ketiga, keprotokolan. Keprotokolan itu pengganti undang-undang apabila protokol ini sudah tidak zaman lagi. Misalnya ada dibuatkan protokol undang-undang nomor 18 tahun 2020 misalnya. Ternyata nanti 2001 itu tidak zaman karena sudah 2001. Ya tentunya ini namanya keprotokolan, diganti lagi protokolnya. Harus seperti apa yang mungkin nanti beda lagi di tahun berikutnya ya. Itu adalah perbedaan protokol, protokoler dan keprotokolan. Gimana anak-anak, paham? Paham. Kalau sudah paham, sebelum melanjutkan biar kalian tidak pusing, ada yang mau ditanyaan dulu dari ketiga perbedaan ini? Ada yang bertanyaan? Ditanyakan? Ya. Kalau sudah tidak ada, betul ini paham? Jangan paham Bu, bari bingung kayak ulangan. Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Berikutnya adalah asas-asas keprotokolan. Ya. Nah, di dalam keprotokolan ini ada memiliki 4 asas. 4 asas. Ya, sebelum melanjutkan, Ibu mau tanya dulu ke anak-anak, bagaimana anak-anak sudah bisa diikuti? Iya. Takutnya Ibu terlalu cepat atau lambat atau bagaimana? Ya tinggal, Bu, jangan terlalu cepat Bu, saya ketinggalan. Bu, jangan terlalu lambat, saya tunduk, misalnya ya. Nah, tinggal disampaikan saja ya. Ya, bagaimana sudah bisa diikuti untuk materi berikutnya? Anak-anak? Iya. Jangan bobo aja ya, bagus. Iya. Untuk asas keprotokolan. Asas keprotokolan di sini ada kebangsaan ya. Kebangsaan tentunya kita melihat dari bangsa, negara, dari asas keprotokolan tersebut harus meliputi ya, berhubungan dengan negara, pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum. Nah, ini berarti menyangkut ketertiban dan kepastian hukum, yaitu harus berdasarkan pada hukum. Ya. Yang ketiga, keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian. Berarti ini artinya harus matching ya, harus selaras, harus sesuai dengan antara masyarakat, tokoh masyarakat, dengan individunya, negara, ya. Dan yang keempat, asas protokol itu adalah timbal balik. Jadi harus ada timbal balik hubungan antara kita dengan masyarakat, biasanya dengan negara, itu ya, ada timbal balik. Tidak hanya satu arah, ya. Tentunya contoh kalau dalam berkomunikasi pun, kalau sendiri itu tidak akan terjadi hubungan timbal balik. Nah, dalam keprotokolan pun harus ada timbal baliknya, yaitu misalnya ya, dalam hubungan timbal balik, ketika tadi dalam keprotokolan itu ada protokoler, harus misalnya mengikuti protokoler yang sekarang harus dilaksanakan. Ada timbal baliknya, berarti kita harus mengikuti anjurannya, yaitu memakai masker, cuci tangan, makan dengan makanya bukan dengan daging terus maksudnya ya. Jadi harus nutrisi yang baik ya. Itu mengenai dari asas keprotokolan. Jadi asas itu mencakup ke dalam kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum,
pertimbangan dan timbal balik ya. Nah, untuk asas keprotokolan di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Benar, jangan sudah. Nanti taunya pas di ulangan bingung ya. Iya ya, boleh ya. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh nanti langsung ke Ibu ya, berhubungan dengan guru mata pelajaran. Bu, silahkan bertanya sepuas mungkin. Bu, saya begini dan sebagainya. Karena kalau daring ya seperti itulah ya. Berarti kita itu namanya susah ya, kalau dari jahil harus lewat online ya, berarti harus standby. Nah, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan berikutnya, materi yang berikutnya yaitu tujuan dari keprotokolan ya, tujuan protokol. Untuk apa sih tujuannya? Ya. Kenapa ya kok ada protokol? Nah, itulah tujuannya seperti ini. Nah, satu, memberikan penghormatan kepada pihak terkait sesuai kedudukan dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Ya, jadi seperti itu tujuannya. Jadi kita memberikan penghormatan. Pihak terkait siapa sih yang terkait itu? Bisa negara, orang asing, negara yang ada di kita juga, orang asing, masyarakat ya. Tetapi kedudukannya sama. Misalnya kedudukannya kalau presiden semua ya, para tokoh masyarakat juga ya. Itu tujuannya protokol, memberikan penghormatan ya. Jadi nah seperti itu. Ya kalian juga coba bayangkan kalau segala kegiatan tanpa ada protokol apa yang terjadi ya. Ya kalau misalnya di kepresidenan itu ada kan protokolnya ya. Nah, jadi itu di kepresidenan juga ada protokolnya. Harus seperti ini ya. Itu. Jadi kalau tidak ada tanpa protokol itu bagaimana? Nah, itu yang selanjutnya. Yang kedua, memberikan ya. Nah, di sini bisa lihat untuk penyelenggaraannya ya, di dalamnya kita baca penyelenggaraan. Nah, itu adalah tujuan dari protokol yang kedua. Selanjutnya adalah protokol yang ketiga. Jadi ada tiga tujuan. Ada tiga tujuan dari protokol. Ya, mohon maaf, ini biar diingatkan kembali. Tujuan protokol ada tiga tujuan, baru dua. Nah, ini yang terakhir adalah menciptakan hubungan baik. Sini, hubungan baik dalam tata pergaulan, ya. Jadi menciptakan. Kita kalau dalam pergaulan kalau tanpa ada protokol bagaimana? Nah, protokol di sana itu etika. Etika bergaul seperti apa etika itu ya? Bukan berarti etika itu harus hormat terus, bukan. Kita bergaulnya seperti apa? Dengan teman juga, dari atasan bawahan ya. Jadi itu adalah untuk menciptakan hubungan baik dalam pergaulan. Tujuan dari protokol yang ketiga. Bagaimana bisa dipahami? Anak-anak, ada yang bertanyakan? Tidak. Nanti kalau bertanyakan ya boleh. Kalau mau bertanyakan boleh nanti lewat WA saja langsung dengan Ibu ya. Ibu tanya kembali, bagaimana, sudah paham dari yang Ibu sampaikan? Tadi Ibu akan mengulas kembali. Ibu sudah menyampaikan definisi dari protokol, perbedaan protokol, protokoler, dan keprotokolan. Selanjutnya yang ketiga tadi itu apa? Yang ketiga itu asas-asas keprotokolan.
Dan yang terakhir adalah tujuan protokol. Itu yang Ibu sampaikan hari ini untuk materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Bagaimana, bisa dipahami anak-anak? Ada yang bertanyakan? Ada tidak, anak-anak? Nomor 2 memberikan pedoman penyelenggaraan, terus setelah itu apa lagi? Ini sudah, kalau sudah dimatikan. Oh iya, ya itu ya mungkin yang sudah Ibu sampaikan, materi mengenai otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ya, untuk anak-anak ada pertanyaan? Bagaimana anak-anak? Tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami? Acungkan jempolnya kalau Silakan. Acungkan jempol kalau sudah dipahami. Ada yang mau bertanya? Atau nanti secara khususon? Atau bagaimana? Halo anak-anak, gimana? Hanya senyum simpul? Atau mau langsung dengan Ibu? Nanti langsung, jangan dipendam. Silahkan boleh ditanya ya, nanti langsung boleh chat ke Ibu ya. Langsung berhubungan. Ibu kebetulan nanti untuk ajaran sekarang mengajar di kelas 12 OTKP mata pelajaran tata kelola otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Silahkan kalian nanti boleh bertanya ya. Bagaimana? Hanya berkedip-kedip saja. Itu kenapa berbaring? Halo anak-anak? Pada sehatkah? Tidak ada yang sakit kan sekarang ya? Semangat ya. Meskipun kalian belajar daring harus tetap semangat ya. Kalau tidak belajar bagaimana? Jangan jadi alasan, Bu sekarang kan lagi pandemi, lagi keadaan seperti ini, belajar dilupakan. Tidak, tetap belajar. Ya berarti sekarang kelas 3, kalian tidak kerasa ya nanti kalau kelas 3. Ayo, sudah semangat sudah mengerti? Ada yang bisa tanyakan? Nomor 2 tadi apa? Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan lancar, itu bukan? Ya, berjalan tertib dengan ketentuan berlaku. Iya ya. Jadi itu adalah untuk tujuannya ya. Nah itu untuk memperlancar apabila kegiatan-kegiatan tadi misalnya yang apalagi Ibu sekarang dikaitkan dengan pada saat sekarang ya. Nah tujuannya misalnya Ibu penyelenggaraan pedoman-pedomannya itu tadi pedoman misalnya untuk pada saat sekarang ini harus protokoler, pedoman itu memakai masker. Nah tujuannya untuk apa? Agar tertib. Ya kan tujuannya kita itu untuk menghindari virus ya yang sekarang sedang bergentayangan, entah tidak tahu. Nah kita menghindarinya seperti itu ya untuk penyelenggaraannya. Selanjutnya misalnya harus cuci tangan juga, kita cuci tangan yang bersih karena kita tidak sadar, tanpa disadari belum apa-apa memegang apa, dan juga misalnya dengan meja dan sebagainya bersentuhan, kita tidak tahu ya memegang alat-alat barang-barang. Kita harus sering cuci tangan ya, jadi tertib, belajar tertib ya pedomannya ya. Ada lagi yang tanyakan? Ditulis di mana katanya? Ditulis di mana apanya? Di buku khusus atau? Oh, ditulisnya ya. Nanti ditulisnya khusus ya di buku pelajaran OTK, otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Jangan dicampur sari ya, dicampur-campur nanti biar gak pusing ya. Jadi nanti khusus. Jadi kalian kalau mau bertanya, nah setiap Ibu menyampaikan materi
materi. Nah itu yang baru kalian terima sekarang, ruang lingkup. Jadi kalian memahami dari kompetensi dasarnya, memahami ruang lingkup protokol. Ya itu jadi KD1, kalian baru menerima materi mengenai ruang lingkup protokol. Nanti ada lagi masih banyak ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Udah, tidak ada lagi. Iya, kalau tidak ada ya boleh nantilah ke ibu langsung ya, langsung bertanya. Kalau masih ada unek-unek, aduh saya bu masih belum paham bu, saya bingung bu begini ya, nanti boleh bertanya ke ibu ya. Untuk panduannya, bukunya juga sudah ada sebetulnya ya, bukunya buku paket juga sudah ada, kalian bisa dibaca-baca. Nanti boleh kalau sudah dibaca-baca bertanya ya. Ada lagi barangkali masih ada yang penasaran untuk materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan? Sudah paham? Sudah paham? Ya, kalau sudah untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian mengenai ruang lingkup protokol. Kalian jangan lupa dibaca-baca lagi ya materinya, karena nanti setiap ibu masuk pasti ibu akan mengulas kembali materi yang akan disampaikan ya. Nanti kalian baca-baca setiap ibu masuk materi yang akan disampaikan, kita kuis dulu. Jadi kalian jangan sampai ketika menerima materi sudah tutup simpan ya, dibaca-baca. Jadi kalau sudah tidak pertanyaan untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalian jaga kesehatan baik-baik ya. Tidak lupa setiap mau masuk daring kalian harus mandi, sarapan, berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering mandi juga kita menjaga kesehatan. Sarapan pagi terlebih dahulu itu untuk menjaga nutrisi kita, stamina kita ya. Ibu tutup untuk materi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang ada di rumah, barusan ini adalah simulasi pembelajaran dari rumah melalui Google Meet. Nanti kalian akan diberikan jadwal khusus untuk pembelajaran daring lewat Google Meet. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan? Berarti nanti kalian harus selalu siap buku catatan, buku sumber, dan alat tulis ya. Dan diharapkan dalam pembelajaran ini kalian komunikatif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung bisa bertanya ya. Jadi jangan diam saja. Oke. Terima kasih buat siswa-siswi SMK Sampurian yang ada di rumah. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet ini ya. Lanjut ke baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi kegiatan IHT ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pesan untuk anak-anak masih on Pak? Kan udah ayo. Kalau udah diangkat ya. Ini langsung untuk kegiatan MTB-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka dalam suasana tetap jaga jarak, Bapak Ibu ya, tetap jaga jarak, tetap mengindahkan tadi dan bahas protokol.
tetap mengindahkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi ini harus menjadi perilaku hidup baru, adaptasi kehidupan baru yang memang menuntut demikian begitu. Ya, kita mau tidak mau dengan tantangan dan perubahan iklim, perubahan fenomena alam ini menjadi bagian yang harus kita adaptasi. Ya, perjalanan sejarah kalau kita melihat ya, kehidupan makhluk hidup bumi ini juga kan banyak sekali yang terjadi kepunahan begitu. Makhluk punah itu karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan suhu, dengan perubahan fenomena alam. Kita manusia juga akan punah, bisa terjadi seperti itu kalau dilihat secara konteks alam, kalau tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang memang menuntut demikian. Sehingga saya menekankan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, memiliki akal, pikiran, memiliki hati, yang memiliki potensi yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lain, harus bisa membaca fenomena ini. Ya, artinya teman-teman bisa memiliki sikap terhadap perubahan dan kebutuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari kedua ini, meskipun mungkin teman-teman sudah ada yang bisa melihat kegiatan IHT pada hari pertama melalui YouTube misalkan, tapi ya tidak ada salahnya ketika kita bisa berjumpa secara fisik, pada penekanan kembali kepada teman-teman yang hadir sesuai jadwal pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat konten kegiatan bisa juga melalui video yang terekam pagi harinya, sore harinya di YouTube bisa diakses juga kegiatan yang dilakukan pagi hari oleh sekolah. Bapak Ibu, yang pertama kaitannya dengan menyikapi pandemi dan belajar dengan adaptasi baru ini, kami ingin menekankan tentang pemahaman. Yang pertama, banyak kita harus paham Bapak Ibu. Ketika kita paham dengan situasi yang berubah, kemudian kita harus merespon Bapak Ibu. Paham, setelah paham merespon. Nah, kalau kita diem saja tidak merespon, berarti kita tidak memiliki kemauan untuk adaptasi. Merespon, kemudian jadikan perilaku, jadi perilaku perubahan menjadi perilaku yang siap untuk merespon dan melakukan perubahan itu. Kalau merespon saja kemudian tidak dibarengi dengan itikat kita melakukan yang lebih luas lagi, itu masih kurang. Ketika katakan adaptasi, maka kita harus melakukannya. Nah, setelah merespon, diantaranya kegiatannya Bapak Ibu merespon IHT dalam konteks seperti ini. Nanti dalam belajar juga konteksnya seperti yang tadi disimulasikan oleh rekan kita, Ibu Reni. Ya tentu Bapak dan Ibu akan berhubungan dengan alat, dengan tim yang ada sebagai operator, sebagai tim operasional BDR, ya harus siap begitu. Bagaimana caranya? Ya kita ikuti alur yang sudah kita simulasikan tadi. Saya ingin mengisyaratkan, usahakan setelah berdoa menyanyikan Indonesia Raya. Ya ini sudah sebagai proses penanaman nilai-nilai pendidikan Bapak dan Ibu. Kalau langsung prung, karena kita jarang berjumpa dengan mereka, suasananya kurang serius begitu. Tapi ketika ada pembangkitan motivasi, pembangkitan daya dorong untuk fokus, gitu, biasanya anak terperangah dan siap untuk mengikuti. Ya, itu secara formal. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengembangan tentang Indonesia Raya, nanti di tengah-tengah misalkan ada video game, itu jauh lebih bagus. Ada inovasi apa kira-kira
di tengah-tengah KBM dalam waktu 30 sampai 45 menit. Ini menjadi kebiasaan baru kita, Bapak. Jadi jangan kita selalu setback kepada pembelajaran yang ada di kelas dengan audiens yang ada di kelas. Mungkin kata-kata kita dalam berinteraksi juga akan berubah meskipun tidak langsung real kepada anak-anak. Ketika anak-anak tidak menjawab terdengar oleh kita, misalkan bagaimana anak-anak paham? Kan tidak ada jawaban dari anak-anak paham dengan secara langsung, kecuali kalau audionya dibunyikan. Ya, kita bisa merespon dalam konteks kita berpikiran positif. Oh, anak-anak yakin paham, syukur, alhamdulillah kalau paham anak-anak. Meskipun kita tidak dengar dari mereka langsung. Gitu. Jadi seakan-akan kita betul-betul berinteraksi, jangan kaku. Gitu. Nah ini adaptasi yang memang harus diikuti. Tentu ini menuntut relaksasi cara berpikir kita, cara bertindak kita, termasuk kalau dari role model kemarin Pak Nafsir dengan Bu Reni sekarang, ya kalau saya kritisi, saya berikan input tambahan untuk pengembangan, mungkin bisa jalan-jalan Bapak dan berusaha, anggap saja Bapak dan Ibu menyapa langsung dengan anak. Jalan-jalan nanti kameranya juga bisa diputar mengikuti Ibu, nanti operator menjalankan. Jadi fleksibel, kita tidak upayakan, rasakan bahwa Bapak dan Ibu kita semua merasakan hadir di kelas begitu, sehingga anak-anak juga nanti terbiasa seperti itu. Nah ini satu upaya kita dalam rangka menjawab tantangan-tantangan anak-anak kita. Jadi paham Bapak Ibu, merespon dan adaptasi dan kita melaksanakannya. Kenapa Bapak dan Ibu kita melakukan atau melaksanakan semua ini? Tidak lain adalah dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan selaku yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan PTM di provinsi atau di tingkat SLTA, mengatakan bahwa kita paham anak-anak belajar selama 2 bulan selama akhir semester kemarin, semester genap tahun 1920, anak-anak melalui surveinya ratingnya anak bosan, anak jenuh, kemudian tidak mengerti, begitu, kompleks begitu. Minimal dengan ada dipoles sedikit ada perubahan, target kita 1 minggu minimal satu kelas itu 1 kali minimal kita ada komunikasi. Selain tadi kita mengkanter mengurangi kejenuhan itu, ada komunikasi, dan komunikasinya juga tidak hanya dengan kita. Kalau jadwal meetingnya juga agak lama, mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-teman. Mereka bisa chattingan melalui Google Meet yang sudah on pada saatnya. Itu mereka jadi berjumpa, saling melihat wajahnya. Yang kumisan misalnya gitu. Atau ada berubah wajahnya gitu. Saling komen, mereka berbeda mukanya. Mereka minimal ada psikologis yang tumbuh merasakan sebagai interaksi. Jadi coba manfaatkan seperti itu. Nanti tim IT juga otomatis. Mari Pak Bagus, silakan kalian bisa berinteraksi dengan teman, masih ada waktu. Nah ini kan satu media, akhirnya mereka tetap ada interaksi yang mengurangi kepenatan ketika selama ini belum pernah dilakukan seperti itu. Nah, jadi saya mengajak bersama-sama melakukan seperti ini dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Nah, mari kita pahami bahwa ini menjadi bagian kebijakan sekolah yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Kemudian yang terkait dengan ini Bapak Ibu, terkait dengan tugas Bapak dan Ibu guru yang bersifat administratif. Dari Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Bidang SMK menyatakan bahwa selama darurat COVID-19 ini Bapak dan Ibu diwajibkan 50% hadir di kampus, 50% work from home, bekerja dari rumah. Nah, ini mengisyaratkan Bapak Ibu, makanya datang seperti ini, datang nanti ngajar, itu dan mereka seperti itu. Jadi jangan punten Bapak Ibu sekarang, apalagi PNS ini didorong terus untuk berkreasi dan melaksanakan tugas semaksimal mungkin sehingga bisa berikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab kita. Kalau kita statusnya guru, tidak memberikan pendidikan, kan berarti belum menunjukkan upaya yang maksimal. Dengan cara seperti ini sebagai bagian dari upaya maksimal kita. Jadi memberikan pelayanan. Ya meskipun kadarnya belum senormal ketika dalam kondisi normal biasa. Ya 1 kali pertemuan saja sudah lumayan. Bapak dan Ibu kalau sudah dijadwal nanti kemudian hadir, ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan nilai teknologi sebagai efektivitas dan efisiensi. Bayangkan Bapak surat tugas ngajar satu angkatan misalkan 1 kelas semua, biasanya olahraga kayak dunia misalkan, kemudian ngajar olahraga kelas 10, hebat ngajar sekaligus 10 kelas, 12 kelas. Kenapa? Ya minimal kalaupun tidak semuanya, separuhnya jumlah kita siswa kita kali kelas 10 itu ada 390-an. Sementara Google Meet yang bisa kita setting bisa 250 Bapak. Bisa 250. Jadi Bapak Dunia bisa mengajar klasikan 250 berarti udah sekitar 6 atau 7 kelas begitu. Bisa berlangsung. Yang mestinya mungkin kalau olahraga biasanya 2 di lapangan, 2 kelas itu 1 angkatan. Ada efektivitas, ada efisiensi. Karena ada efektivitas ini, tolong Bapak dan Ibu mengajarnya yang betul-betul inovatif. Terima kasih kalau ada gagasan nanti kembali ada kolaborasi, bisa saja 1 mata pelajaran 2 orang guru berinteraksi. Hanya kayak talk show sehingga menimbulkan suasana baru. Talk show misalkan sejarah, pura-pura salah seorang menjadi guru yang satu berperan sebagai pahlawan yang sudah ya boleh katakan pahlawan revolusi atau pahlawan apa, diwawancara anaknya, kemudian satu orang sebagai guru berperan sebagai pahlawan, sebagai guru dalam bentuk talk show. Itu suasana kolaborasi antara guru sejenis yang satu dengan yang lain, ternyata ada canda, ada riang, anak-anak juga akan merasa berbeda. Nah ini penting ketika ternyata ngajarnya juga kuantitasnya hanya terbatas. Bapak Ibu tugasnya banyak dalam konteks harus melaksanakan tugas, tapi hanya sekali itu harus betul-betul memberikan nilai kontribusi inovasinya yang baik, yang bagus, dan juga kualitas materi yang disampaikan. Nah, materi yang disampaikan tentu Bapak dan Ibu harus melakukan perencanaan sebaik-baiknya sehingga nantinya ada penugasan-penugasan yang simultan, pokok-pokoknya tersampaikan, dan berikutnya dengan tugas-tugas yang selanjutnya interaksi apa yang akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan respon anak itu penting. Bapak Gus bisa masuk ke contoh MPLS Bapak Gus yang data tugas anak-anak melakukan tugas ke MPLS. Bapak Ibu, kaitannya dengan pembelajaran biar ada respon dari anak-anak, kita mengisyaratkan setiap setelah daring minimal anak-anak nanti akan membuat resume apa yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru atau telah terjadi proses pembelajaran.
Saya ingin seperti itu, sehingga nanti anak langsung. Itu proses berpikir Bapak Ibu. Karena dari kemarin Pak Nafsir dengan sekarang ada hal yang penting yang supaya ada respon anak juga. Kalau anak ditanya juga dengan kendala respon jarak dan komunikasi yang lancar itu agak terbatas, minimal setelah belajar buat resume tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Anak membuat resume, bercerita kembali, mendefinisikan kembali apa itu protokol. Tugas-tugas Pak, tugas-tugas yang ya seperti itu, ke bawah ya Pak. Nah, gitu. Ya. Saya mengisyaratkan nanti Bapak dan Ibu memberikan tugas setiap setelah BDR, wajib kita punya pola yang sama, wajib membuat resume apa yang dipelajari hari ini dengan Bapak dan Ibu. Anak nanti melalui info anakku diberi rubrik formulir seperti ini. Kalau ini untuk MPLS kemarin, tapi kalau nanti untuk belajar, nanti tinggal pilih mata pelajarannya, diganti mata pelajarannya, atau nanti nulis mata pelajarannya. Seperti itu. Nulis apa yang telah dipelajari, ke bawah Pak, ada pertanyaan apa yang lebih umum lagi. Nah, berkaitan dengan sikap gitu ya, sikap dan kebiasaan. Sikap dan kebiasaan apa? Anak-anak yang berhubungan dengan nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita pelajari. Nah, itu membangun anak jadi belajar menulis, anak jadi belajar merefleksi apa yang sudah dibahas dalam kelas. Kemudian anak berkembang mungkin mencari informasi tambahan. Beri motivasi kalau ada nilai tambahnya, anak-anak dapat nilai yang lebih luas lagi. Jadi kayak yang fasilitas yang sudah kita lakukan di MLS akan kita sediakan di website nanti secara bertahap supaya ada penugasan ini, dan ini kita samakan semua guru. Nanti bagaimana koreksinya Bapak dan Ibu? Pak Bagus bisa lihat, super admin Pak Bagus, super admin yang bisa melihat hasil anak Pak Bagus. Yang hasil anak masuk Pak Bagus super adminnya. Nah ini gitu. Anak-anak cara menjawab, mereka copy paste, cara mereka menjawab, membuat resume lagi, cara menjawab mereka proses berpikir akan kelihatan bagaimana jawaban-jawabannya. Nah, nanti saya prediksikan, saya upayakan ada setting Bapak dan Ibu tinggal buka ini, ada di akun simak Bapak dan Ibu. Di simak nanti ada tugas-tugas yang masuk ke saya sebagai guru bahasa Inggris, Bapak dan Ibu sebagai guru, Bu Ai sebagai guru sejarah. Nanti daftar siswa, daftar per kelas, logikanya harus bisa masuk. Oh, si A si B udah masuk katanya, nah, tugasnya. Nah, kita ingin nanti perkembangan seperti itu. Sekali lagi minimal anak membuat resume apa yang sudah diajarkan, yang sudah dibahas. Itu bagian proses respon anak-anak cara berpikir. Nah, oleh karena itu ini dikenalkan kepada teman-teman dulu, kepada anak-anak. Kemarin sudah ada alamatnya di info anakku, tinggal disosialisasikan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu cukup. Nah, kalian kumpulkan tugas melalui akun info anakku. Di situ ada kirim tugas. Bisa lihat lagi Pak. Ini sekalian secara teknis dan pengembangan media daringnya supaya nanti teman-teman juga langsung respon pada kebutuhan lanjutan. Masuk ke akun Pak Bagus, info anak ada passwordnya? Ya, yang info anakku, kemudian nanti menu tugas. Ya. Nah, Bapak Ibu cukup memberikan informasi kepada grup kelas misalkan. Nah, kalian lakukan atau kerjakan tugasnya apa? Kerjakan. Kalau misalkan tadi resume langsung respon dari ini nanti disediakan juga di info anakku.
resume apa yang dipelajari pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada tugas tambahan berupa harus mengirim file atau mengirim foto, itu ada di mengumpulkan tugas, kirim tugas Pak, itu Pak, kirim tugas. Nah itu, kirim Pak, kirim. Klik daftar gurunya Pak, daftar guru, list guru, pilih guru. Nah, Bapak dan Ibu mengisyaratkan kalian mengirim file soft copy atau foto, ya, foto-foto yang anak-anak mengerjakan di buku, di foto, dikirim lewat sini saja. Kalau lewat WA punten, saya kemarin juga kewalahan di WA lumayan kita harus cari bolak-balik itu. Anak kumpulkan tugas yang difoto melalui info anakku, kirim tugas. Di situ nanti klik file, terus pilih nama gurunya, ya tentu nama Bapak dan Ibu. Ya, nanti akan terkirim langsung ke akun SIMAK Bapak dan Ibu. Begitu. Jadi kita udah nge-link, anak udah kita siapkan cara fasilitas mengirim tugasnya. Kita juga sudah siap dengan akun kita dengan data tugas-tugas yang masuk ke kita. Bapak Ibu tidak usah bingung nyarinya, cukup masuk ke SIMAK. Yang pokok Bapak Ibu jangan lupa passwordnya. Password ke SIMAK. Kalau lupa kayaknya di reset ke Bundur Maya. Bisa ya, di reset untuk minta perubahan. Saya kira bagian penting dalam daring ada komunikasi seperti ini dan bagaimana efektivitas tugas sedikit demi sedikit kita tingkatkan layanan yang bisa kita pergunakan secara online. Website sekolah terus ditambah fitur-fiturnya secara bertahap sesuai kebutuhan, dan dengan meningkat kebutuhan yang seperti ini, fasilitas semakin lengkap, maka tantangan kita akan secara bertahap juga bisa terjawab dengan baik. Nah, itu kaitannya dengan tugas. Kemudian Bapak dan Ibu terakhir kaitannya dengan kebijakan kegiatan daring dan pembiayaan Bapak Ibu dan motivasi untuk kita semua. Bapak Ibu, kegiatan daring ini dengan daya dukung bantuan operasional sekolah menggunakan piranti-piranti yang diperlukan, alatnya, kemudian ini juga alat baru kemarin beli gitu ya, saya beli lagi baru. Kemudian kuotanya Bapak Ibu udah dapat Bapak Ibu kuotanya? Nah, alhamdulillah. Kemudian anak-anak juga dapat kuotanya. Nah, betul Bapak dan Ibu, setiap kebijakan pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi kekurangan itu jangan diperbesar menjadi satu hal yang berdampak kepada motivasi semua pihak. Ya, saya ada sinyal begitu, ada sinyal dari mungkin dengan bahasa yang kurang tepat atau mungkin dengan bahasa yang tidak sengaja, karunia anak-anak kuotanya kalau dengan video terus kan besar begitu. Pasti kalau kita sebagai guru memberikan efek yang atau memberikan penekanan yang tidak berpikir solutif, malah menimbulkan masalah, anak-anak juga begitu. Kita berpikirnya bukan begitu. Kita berpikirnya adalah, ayo kita bersama-sama. Kan kalian anak-anak sudah dikasih kuota. Kalau nggak cukup, ayo partisipasi orang tua. Kan mereka juga tidak ke sekolah. Kalau sekolah, biaya transportasi, biaya konsumsi makan. Jadi semua dari sudut pandang manapun, kalau yang namanya kekurangan, kalau diangkat kekurangan terus, tidak akan ada selesainya, Bapak Ibu. Dari sesuatu kekurangan, cari jalan keluar. Kita harus berpikiran begitu. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, bukan malah memperkeruh atau mempertajam masalah ini. Mari kita sama-sama semua, kalau
cara pandang seperti itu punten, itu dampaknya luar biasa kepada anak-anak, kepada orang tua, dan dampak kepada bapak dan ibu semua. Coba Bapak Ibu, kalau kita tidak ada komunikasi dengan anak-anak, orang tua akan mengatakan, "Ini atau ayah belajar, orang teh kudu bayar SPP ini. Bapak Ibu mau dikaji dari mana?" Nah, timbal baliknya pada kita. Jadi dalam hal ini kita ingin menyadarkan bersama, mari ya, kekurangan atau dampak yang mungkin harus diantisipasi, tapi jangan berlebihan. Kalau saya, masalah yang diselesaikan, bukan diperbesar, gitu, ya. Jadi semua pihak ketika memiliki kesadaran seperti ini, semuanya smooth begitulah, ya. Saya memang tidak masuk di grup guru Bapak Ibu, guru Bapak dan Ibu sebagai guru, tapi saya juga menyimak begitu, punten, ya, secara santun dan arif dalam berbicara di grup guru teman-teman. Karena ini juga ada apa namanya, sinyalemen juga dari Dinas Pendidikan yang mengatakan kita di grup kepala sekolah juga hati-hati, jangan mengeluarkan statement-statement yang sekarang sebenarnya statement di medsos itu sangat tajam banget dampaknya. Kepala sekolah ada nih waktu pembinaan di Kapit di Dinas, ada ijazah belum keluar, teriak sana teriak sini, SMK terlambat ijazahnya ini dan itu. Ya. Ternyata provinsi punya alasan. Loh, kami yang mencetak ijazah bukan di provinsi, tapi ada di nasional di Jakarta. Nasional itu Jakarta itu banyak problem dan kendala yang dihadapi. Nah, jadi sekali lagi, kalau hal itu bersifat kekurangan, bukan berarti direspon secara negatif, tapi harus berespon secara solutif. Kalau memang belum bisa dilaksanakan, apa nih jalan keluarnya? Nah, di medsos kepala sekolah juga diingatkan seperti itu. Saya selaku pimpinan di medsos Bapak dan Ibu guru juga mari kita sama-sama bisa saling mengingatkan. Kalau ada yang bersifat memperkecil motivasi kita untuk belajar, delete. Oh, kita semangat untuk belajar, semangat untuk membangun optimisme dengan anak-anak, dengan orang tua. Kalau hanya membangkitkan motivasinya kecil, orang tua juga akan responnya kecil. Tapi kalau dengan penuh semangat kita antusias, insya Allah rezeki dari mana saja Bapak. Di kampung itu nggak kena COVID. Di kampung banget itu yang petani-petani, mereka biasa bertani begitu. Di kampung saya bertani biasa. Jadi kalau kita menyikapinya COVID ini sebagai alasan, lagi-lagi corona, kata Bu Reni, dari corona. Wah, kapan solusinya? Jadi mari kita orientasinya berpikir solutif, bukan berpikir koruptif dan berpikir destruktif. Destruktif itu merusak. Berpikirnya kreatif, berpikir inovatif, konstruktif, membangun. Ada yang kecil berdampak besar, diminimalisir, berkecil, bukan makin besar. Saya kira begitu Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan mental kita semua Bapak dan Ibu. Ketika kita sadar akan esensi kita sebagai pendidik, apalagi bukan kita juga belajar banyak pelonggaran, tidak melaksanakan tugas secara optimal, datang ke kampus, berarti kita harus berikan pelayanan dan berikan solusi-solusi atas kendala yang dihadapi semua pihak, termasuk kita sebagai guru, anak-anak. Minimal anak-anak ayo digiring sama Bapak dan Ibu, digiring bersama-sama semampu mereka. Ketika ada masalah, kendala, bukan berarti kita tidak fasilitasi itu. Kalau anak ternyata memang punten, HP-nya memang jadul, tidak bisa, identifikasi saja lah. Siapa saja yang tidak mampu untuk komunikasi gitu. Handphonenya kini jadi masalah, makanya kita ribet, kendala. Tidak usah, kita
bikin, ayo nak siapa yang bermasalah, kumpulkan, kemudian nanti diberi modul, suruh datang ke sekolah, kan aman. Karena tidak semua anak juga memiliki masalah yang sama, dan termasuk anak yang tidak bisa menghubungkan teknologi, kalau saya perhatikan juga ya mungkin sekitaran 20-30%. Ketika tidak bisa, suruh datang. Seperti itu. Jadi semuanya harus berpikir solutif, memberikan pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi. Demikian Bapak Ibu, sebagai punten kalau agak terlalu lama, tapi minimal bagaimana membangkitkan motivasi kita sebagai pendidik di tengah-tengah era yang berbeda, yakni era darurat COVID-19. Saya akhiri, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, tidak lain adalah dalam rangka saya ingin membangkitkan motivasi Bapak dan Ibu dan meluruskan yang tidak lurus diluruskan, dan yang sudah lurus kita jalankan dan kita efektifkan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan teknik penggunaan media daring, salah satunya yang sudah kita tadi simulasikan oleh Google Meet oleh tim operasional belajar dari rumah Bapak Yogi Winarto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kesempatan hadir hari kedua. Sebetulnya kita tim dari IT kurikulum itu mendesain sesimpel mungkin sebagai fasilitas. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Ibu WKS kurikulum. Kita saat ini memang sedang pandemi COVID-19. Jadi ada formulasi dari Bapak Kepala Sekolah untuk intinya bagaimana sih supaya efektif belajar mengajar tanpa tatap muka. Kita tahu sendiri waktu MPLS sendiri itu kita adakan secara beberapa hari dengan WKS kesiswaan. Ada semacam fenomenal ketika siswa itu dipaksakan MPLS sehingga sekolahnya kena dampak, kena sanksi dari luar kami langsung. Nah ini juga jadi kemarin Cimahi, alhamdulillah kita sebagai pelaksana MPLS secara daring, dan di situ terekam dari media kita IG live atau juga YouTube juga. Jadi mereka yang kelas 10 pun insya Allah sudah terbiasa dengan program daring basis Meet ini. Jadi jangan khawatir, kelas 10, 11 dan 12 sudah bisa, minimal dia akses gitu. Kita lihat sekarang dengan Google Meet. Jadi Google Meet ini hanya satu alat saja. Sebetulnya yang paling utama adalah aktivasi di bidang website sekolah yang Info Anakku dengan yang PPDB online. Jadi mereka yang kelas 10 itu di PPDB akses datanya. Nah di situ mereka bisa akses sekaligus absen. Jadi kita kalau misalkan guru sulit kan satu persatu, kalaupun online pakai WA, pakai media dulu masih ingat guru-guru kita undang dengan Zoom ya Pak Bapak Ibu ya. Kita pakai Zoom, ada kelemahan juga, misalkan waktu 45 menit selesai. Nah, dengan adanya itu ada solusi lain. Bagaimana sih supaya kita bisa lebih dari 45 menit, ada 1 jam atau kapan? Jadi bisa nambah. Itu bisa juga. Terus atau kita gunakan rak juga bisa 1 jam, tapi berat. Nah, itu media yang misalnya bisa tatap muka langsung. Sebetulnya tatap muka ada lagi. Selain Meet, Zoom, dan RAK, itu ada Skype, ya, ada WA pun bisa. Itu 8 orang. Ya, kita bisa cek.
minimal dia dalam satu room, satu jaringan, satu grup, maksudnya 8 orang itu bisa ditelepon 8 orangnya. Nah, mungkin juga media lain bisa daring dan luring. Nah, luring juga berbasis video. Nah, kita juga bisa membuat video, diuploadkan ke YouTube, dan itu bisa disaksikan oleh peserta didik. Bagi si peserta didik yang tidak bisa join, dan bagaimana caranya itu juga harus dipikirkan. Nah, alhamdulillah, walaupun tidak selengkap Zoom itu sebetulnya lebih lengkap. Zoom kalau kita sudah aktivasi sesuai dengan kebutuhan itu bisa lengkap seperti itu juga sama. Tapi minimal adaptasi Meet ini adalah platform Google. Saya yakin Bapak Ibu punya Gmail ya. Nah, Gmail itu ternyata luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita belajar, ternyata fasilitasnya banyak. Google Classroom, Google Meet, terus Google Calendar, terus juga Google Drive. Nah, dengan kita mengakses ini, ternyata saya dengan tim itu menganalisis ada kolaboratif dengan yang kita inginkan. Oke, kita mulai saja. Jadi Google Meet ini Google Meet ini adalah basis plat Google. Jadi kalau Google itu sebetulnya banyak, Papa tadi bisa diklik dulu itunya, platform Google itu apa aja di browser aja. Nah, kalau kita lihat, kita bisa maksimalkan yang ada di sini Bapak Ibu sebagai media belajar kita. Semuanya ada, Google Classroom, Google Form, bisa juga YouTube itu masuknya Google tuh, ya sudah all include. YouTube masuk situ. Terus juga Google Class, nah itu Google Form yang kita kenal Bapak Ibu, yang Bapak yakin sebetulnya, saya yakin sudah banyak punya media daring, dan itu sudah banyak ya, udah pelatihan juga, webinar ya. Saya rasa itu bisa dikombin dengan ini gitu, bisa dikombin dengan kebutuhan sekolah. Nah, di sini ada Google Calendar, terus juga Google Drive, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipelatihkan, bisa latihan, kita bisa maksimalkan. Bahkan Google Classroom udah bergaung dari sebelumnya, sebelum adanya Google Meet atau Google Hangout ya, Hangout gitu ya namanya. Nah, email juga bisa sebutkan, kita emailnya sangat produktif. Kalau anak-anak suka kirim ke email. Nah, bayangkan ini semua dikolaboratif, dimaksimalkan. Kita alhamdulillah dengan izin kepala sekolah kita sudah punya G Suite dari Google, jadi cooperate. Nanti masing-masing Bapak Ibu punya akses Gmail dari sekolah dengan akses yang lebih leluasa. Misalkan dari Google Drive-nya itu akan lebih besar. Kalau yang sekarang yang Go Enterprise itu udah unlimited. Kita setiap streaming tadi yang 45 menit Bu Reni lakukan itu sudah terekam langsung Bapak Ibu, masuk kerekam ke Google Drive. Dan itu bayangkan dari mulai MPLS sampai sekarang semua masuk ke dalam rekaman itu. Jadi tanpa unlimited. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu punya akses juga sama seperti kami. Jadi bisa dibukakan, bisa. Nanti basis email Bapak Ibu didaftarkan nanti berbasis sekolah. Jadi misalkan nama Pak Bagus @smksir.id. Jadi sudah didomainkan. Nanti masuknya ke Google, tapi dengan fasilitas misalkan drive-nya lebih besar. Jadi kita nggak usah nanti ke depan kebingungan mau menyimpan data, nggak usah bawa flash disk, langsung masuk drive besar. Jadi bisa diakses. Terus juga nah ini contohnya Google Drive, diakses nih video yang tadi Bu Reni itu sudah masuk sini. Bayangkan kita sudah punya akses ini, dan ini bisa langsung diupload ke YouTube. Bahkan presentasi Bu Reni pun masuk ke sini, tersave
di Google. Jadi akses ini bisa dilinkkan ke siswa dan di-download sama siswa hari itu juga. Nah, ini suatu apa ya, bisa kolaboratif. Memang untuk presentasinya nanti bisa di mix dengan misalkan media WA atau media Telegram, media yang sering kita gunakan sebagai grup kan WA-nya Bapak Ibu. Tetap kita juga pakai WA, pakai Telegram untuk menyampaikan apa sih disampaikan undangan dan sebagainya. Ya, kita lanjut lagi ke materi. Nah, ini asal kita punya Google, Bapak Ibu punya Google kan ya? Nah, di sini kita bisa sign in pakai password kita yang biasa masuk ke email, bisa buka email atau buka aplikasi yang lain berbasis Google. Masukkan ini Pak Bagus fatjadi@gmail.com. Di login, nanti masukkan di judul mic-nya. Nah di sini, nah masukkan username dan passwordnya. Kalau kita punya password sendiri, nanti bisa masuk ke Google Meet-nya. Jadi siswa pun sudah punya Gmail. Bapak Ibu pasti yakin semuanya punya Gmail karena masing-masing punya akses ke sini. Nah, akses di videonya di sini bisa dilihat. Nah, cara masuknya sama dengan kita masuk ke email lah gitu. Ya, masuk sama email. Nah, di sini kalau kita sudah masuk sebagai akunnya di Gmail, nanti masuk di sini sign in-nya Pak Bagus ya, langsung di sini ada apa? Ada tanda di sini Pak Bagus muncul. Nah ini ya, ini ada pakai foto. Nah kalau ketika dia sudah masuk, sama seperti kita masuk ke Gmail. Apa bisa pakai handphone bisa. Jadi nggak usah kita buka laptop dulu bisa. Tapi kalau kita ingin jadi administrasi, seperti saat ini nanti kita bikin jadwal belajar. Jadi jam kayak gue ini jam 7 sampai jam 30 menit kita targetkan misalnya, atau jam 8:25 sampai jam 9. Jadi 30 menit kita targetkan untuk tatap muka. Nih. Nah, di sini ada yang namanya di sini adanya yang namanya mulai rapat. Nah, kalau kita sudah bikin putarnya di back lagi. Nah, kita bikin rapat, sebetulnya kita bikin ruang kelas itu akan muncul alamat link. Nah, didapatkan alamat linknya. Nah, alamat linknya ada di sini Bapak Ibu. Nah, alamat link ini bisa di-share ke siswa. Tapi karena kita menggunakan web, jadi alamat link ini masuk ke website Info Anakku, masuk ke website PPDB online. Masuk ke situ, ketika klik anak-anak, masuk Info Anakku, absen, masuk ke menu daring, masuk seperti ini, masuk ke Google Meet. Berarti dia melakukan proses administrasi dengan absen dulu. Jadi untuk sekolah dia masuk absen. Bayangkan kalau selama ini Bapak Ibu di grup Japri udah absen belum anak-anakku, info anakku, susahnya minta ampun ya. Dengan adanya Meet, insya Allah mereka langsung otomatis disiplin absen juga. Jadi dengan adanya ini dimasukkan di mulai rapat ini dimasukkan ke Google ke website sekolah. Nah ini alamatnya. Ini bisa di copy paste sharing ke WA atau sharing ke Telegram bisa. Samakan ini di grup yang sudah dibentuk. Nah, ketika kita mau akses di sini ada akses kayak anak-anak tadi mau masuk start meeting. Nah di sini masukkan kode meetingnya. Biasanya kode meetingnya ada yang paling ujungnya.
Nanti ketika masuk dia X to join, diklik oleh admin, masuklah. Dia nanti masuk. Alhamdulillah kita sudah bisa akses 250 peserta, walaupun tidak sampai 1000, itu sudah cukup untuk kita kolaborasi antar kelas. Bayangkan saja guru adaptif normatif bisa ngajar, ya, itu satu perkuliahan umum 250 orang lintas jurusan. Bayangkan kita satu orang ngajar beberapa kelas, ya, bisa lebih efektif. Jadi satu kali nggak per kelas, jadi langsung. Oke. Balik lagi. Nah sekarang untuk perencanaan mengajar. Nah saya mengajarkan caranya bagaimana sih kita supaya bisa mengadministrasi. Pertama kita install dulu Google Calendar. Jadi tadi ada Google Meet, ada Google Calendar. Google Calendar ini nanti kita masukkan jadwalnya, misalkan kita ngajar jam berapa, seperti kita normal saja. Misal kok jam 10 saya mau ngajar, ambil 30 menit sampai jam 10.30. Itu bisa di Google Calendar. Nah ini klik. Jadi akses yang kita tadi titik-titik ini ada fasilitas Google. Klik Google Calendar, nanti kita bisa bikin perencanaan mengajar. Hari itu apa sih tanggal sekarang, misalkan klik tanggal sekarang, rencanakan, plus di sini nanti muncul menu untuk mengisi. Nah kayak gini. Nah di sini titelnya misalkan kayak kemarin Bapak saya bikin ngajar per hari pertama BDR pelajaran PAI, atau tadi BDR produktif keprotokolan misalkan di sini. Nah nanti di sini bisa dimasukkan waktunya ya. Waktunya misalkan tadi jam 10 sampai 10.30, kita 30 menit saja cukup lah ya ke anak-anak. Nah di sini ada add ininya. Nah di sini add meeting. Nah disinilah muncul yang namanya alamat linknya, link untuk misalnya kita sharing, di share. Bahkan nanti ada alamat streaming. Jadi yang Google Meet yang enak tuh ada dua Bapak Ibu. Pertama live streamingnya keluar. Tadi kalau misalkan diperhatikan di videonya yang tadi ada live record dan live streaming, ada dua. Nah live streaming kalau kita daftarkan sebagai member, kita tidak usah masuk grup, yang penting nonton saja di streamingnya, bisa. Jadi ada dua. Nah ini location. Nah biasanya saya locationnya adalah di Google Map, masukin SMK Sangkuriang, nanti akan muncul logo SMK Sangkuriang di situ. Nah di sini tambah attachment. Nah yang penting adalah attachment file. Hari ini file yang Bu Reni itu di-download oleh siswa. Caranya bagaimana? Yaitu dimasukkan ke sini nih. Klik ininya attachment, seperti kita masukkan di email. Ada attachment file, kirim file. Nah ini klik di sini, nanti otomatis PowerPoint-nya Bu Reni dengan KIKD-nya masuk ke sini dan itu di-download oleh peserta langsung. Jadi sebelum mereka sudah mendapatkan materi, sudah dapat materi karena sudah di-download. Jadi nggak usah kita share dulu ke grup materi hari ini. Justru mereka sudah download ke sini, klik di sini, nanti ada muncul materi-materi